Bro, tolong diceritakan kronologis dari mulai masuk ke halaman parkir Bank BJB sampai dengan penjebolan bagian pintu mobilnya, guys. Yang ngambil buka pintu Pak belakang. Ngamatin saya Mak, yang ngambil dia Pak. Pakai apa? Nggak pakai apa Pak, dibuka pintu nggak dikunci Pak. Nggak dipakai. Biasanya pakai kunci T ya. Ya. Tapi kemarin nggak Pak. Apa yang diambil tuh? Laptop 1. Selain itu? Udah itu aja. Tas isi buku-buku. Itu selain di BJB pernah di mana lagi? Cuma sekali Pak. Jujur. Iya jujur Pak. Tadi katanya yang lain pakai kunci teh. Enggak itu enggak Pak, itu pintu pas nggak dikunci. Tapi yang lain pakai kunci teh. Iya. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau ke Polres Lebak. Di sana ada ekspos terkait penangkapan pelaku pencurian laptop di dalam mobil, kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh warga Maja di wilayah hukum Rangkas Bitung, kasus pencurian Alkon yang juga dilakukan di Rangkas Bitung. Alkon itu adalah semacam mesin untuk penyedot air ya, yang biasa dipakai oleh para petani. Terus yang berikutnya penggelapan uang milik nasabah di PT Mandiri Tunas Finance sebesar 300 juta lebih. Terus kasus pelaku penadah sepeda motor hasil curian. Oke guys, untuk lebih jelasnya langsung kita ke Polres Lebak. Tapi mohon izin, jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen. Dan yang terlebih iklannya jangan di skip guys. Oke, yuk kita berangkat ke Polres Lebak. Come on guys. Oke guys, sekarang kita udah berada di halaman Polres Lebak, tepatnya di bagian Satreskrim Polres Lebak ya. Kita kesini ingin melihat langsung para pelaku tindak kejahatan, yang diantaranya adalah pembobolan terhadap sebuah mobil milik karyawan bank di Rangkas Bitung. Nah, terus juga ada pencurian handphone, ada juga penggelapan uang milik perusahaan leasing ya guys. Oke, kita coba nanti ke dalam guys, come on. Oke guys, ini para tersangkanya sedang dibawa menuju ke tempat ekspos. Kita lihat. Dua tuh, 1, 2, 3. Nah, lampu 2. Paling depan.
Pak Ardi. Pak Ardi. Ini yang bingung. Agak ini ya, jangan pinggir aja. Depannya lagi. Nah, tiga barisnya. Dua sak. Selanjutnya tapi kepalanya ini kelihatan. Atau ya kan? Nah, Kelihatan enggak? Ya. Nah, ini jarak aja nih. Ya. jaga jarak, Bang. Nah, Jaga jarak, iya jaga jarak. Belum PPKM nih. kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Kanit 1 Polres, Kanit Rangkas, dan Kanit Polsek Cibadak, serta rekan-rekan teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan press conference, press release pengungkapan 5 kasus selama bulan Februari sampai Maret di wilayah hukum Polres Lebak. Ada 5 kasus yang kita sampaikan. Yang pertama 363 yaitu pencurian modus congkel mobil, kemudian penadahan, kemudian penggelapan. Yang pertama kasus yang akan kita sampaikan yaitu pencurian dengan modus congkel mobil dan modus pecah kaca. Pada saat hari Jumat ya, tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 3 sore kita mendapat laporan bahwa ada korban kehilangan laptop di Bank BJB Lebak. Setelah kita melakukan pengecekan TKP, didapati CCTV yang mengarah kepada salah satu pelaku yang menggunakan kendaraan roda 4 yaitu mobil Brio hitam. Setelah kita melakukan pengecekan dan melakukan pengejaran, terdapat kita temukan bahwa mobil tersebut ada di wilayah Bekasi. Setelah kita cek ke Bekasi, ternyata tersangka kabur dan lari ke Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah kita melakukan pengejaran, kita mendapatkan 3 tersangka ya, 3 tersangka dengan congkelan mobil itu. Yang pertama berinisial RG, AS, dan HD. Ya, saya lanjutkan ya. Setelah melakukan pengejaran kita dapat 3 orang ya. RG, AS, HD ya. Barang bukti yang kita amankan kunci letter T ya. Nah, kunci letter T-nya. Kunci letter T R4 Brio. Semua berikutnya STNK Honda Brio. 1 buah HP, 1 buah laptop. Itu kasus pencongkelan mobil atau pecah kaca yang terjadi di Bank BJB. Kemudian kasus berikutnya dari Cibadak. Ya. Untuk Polsek Cibadak ya ada 2 kasus yang diungkap. Yang pertama mengenai penadahan jadi kebiasaan pasal 481 dengan cara modus yaitu menjual sepeda motor, yaitu jual beli sepeda motor. Kita menerima laporan bahwa ada tersangka menjual motor curian di daerah pom bensin ya. Pom bensin. Setelah kita melakukan pelacakan ya akhirnya kita dapatkan tersangka yaitu berinisial TF atau TH ya. Yang barang kita amankan 1 buah motor, HP 3 buah ya, HP 3 buah, dan STNK. Ancaman 481, ancamannya 7 tahun, 7 tahun. Kemudian kasus berikutnya di Polsek Cibadak yaitu 374 ya, penggelapan dalam jabatan dengan inisial tersangka RJ ya RJ ini.
RZ ya. Tersangka RZ dengan modus penggelapan yaitu menggelapkan uang setoran nasabah ya. PT MTF Mandiri Tunas Finance mengalami kerugian sebesar 130 juta. Ya. Pelaku sudah buron dari sejak pelaporan tanggal 3 Juli 2019 sampai sekarang baru ditangkap, berarti lebih 2 tahun sampai 3 tahunan. Ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun. Ini untuk Polsek Cibadak. Mana Polsek Langkat? Oh iya. Untuk berikutnya Polsek Rangkas Bitung ya, ada 2 kasus. Yang pertama pencurian HP ya dengan modus congkel rumah, ya Pak ya. Congkel rumah dengan barang bukti 4 HP ya, udah sering terjadi. Untuk tersangka berinisial ES ya. ES buruh harian lepas ya, Kampung Tanjung Hilir, Desa Tanjung, Kecamatan Maja, ya, Kabupaten Lebak. Ya. Kronologisnya pelaku masuk ke dalam rumah ya, Saudara Eman yang berada di Kampung Barang Bambang RT 3 Ciujung. Setelah masuk melalui pintu belakang ya, tersangka langsung membuka slot kemudian mengambil 3 buah HP yang berada di kamar korban. Setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rangkas melakukan pengejaran dan mengamankan tersangka ya, dengan ancaman kurang lebih 7 tahun. Kemudian untuk Polsek Kota ada juga pencurian ya di dalam 3 Alkon ya, alat Alkon sawah ya. Dari kronologisnya diduga pelaku masuk ke saung ya yang berada di Kampung Gunung Puntang, Kecamatan Cijoro ya, Rangkas Bitung. Setelah itu kemudian pelaku mengambil mesin sedot merek Honda ya warna merah yang ada di bawah. Dengan cara menjebol kemudian lanjutnya pelaku mengambil 1 unit Alkon milik korban. Untuk tersangka berinisial S ya, alias B ya. Udah 2 bulan kabur ke mana sih? Tangerang ya, dengan ancaman hukuman kurang lebih 7 tahun penjara. Pencurian pemberatan. Mungkin itu saja. Ada yang perlu diwawancarai, ditanyakan? Silakan. Apa berdiri ya? Berdiri aja. Nanggung duduk Bang, duduk. Ya. Ya Bang, bisa jelaskan peristiwa kronologis pecah kaca? Untuk pecah kaca yang ada sebenarnya bukan pecah kaca ya, yang kita tangkap itu congkel mobil ya, congkel mobil. Namun kita juga mendapati di tas tersangka ada serbuk-serbuk untuk pecah kaca, pecahan busi. Namun untuk TKP yang lain ya, tersangka belum mengakui dalam pendalaman dari kita. Untuk TKP congkel mobil yang terjadi di Bank BCB dengan cara tersangka mengawasi korban karena lengah, mobil itu dalam keadaan tidak terkunci. Yang tersangka langsung mengambil laptop langsung kabur ke Bekasi, dijual di Bekasi. Setelah itu tersangka kabur ke Jawa Timur. Itu belum sempat dijual Bang, barang buktinya? Sudah dijual, kita sudah dapat. Untuk tersangka penadahnya ya 480 berinisial HD ya, orang Jakarta. Di Jawa Timur di mana itu? Kita amankan di Jawa Timur di Bojonegoro ya, Bojonegoro. Pada saat itu tersangka masih dalam kendaraan. Kalau itu berapa orang tersangkanya? Tersangkanya 2 orang pelaku, 1 orang penadah. Oh, gitu. 3 orang. Yang penadahnya juga diamankan? Sudah diamankan. Dia sering nggak Bang pengakuannya? Pengakuan dari tersangka sering, masih kita dalami karena beberapa banyak di TKP kita kemarin banyak kejadian pecah kaca dan sebagainya. Nanti kita dalami lagi. Kalau kaitan dengan mobil Kijang yang milik orang Sajra itu yang di terminal gimana tuh? Untuk yang Kijang kita masih dalami. Tidak untuk kemungkinan mungkin satu jaringan, kita masih dalami. Pasal yang terapkan? Pasal yang kita terapkan 363 ya, dengan ancaman kurang lebih 7 tahun. Ya, untuk yang penadah 480 kurang lebih ancaman 4 tahun. Oke, kasus lain?
Oke guys, ini adalah mobil milik pelaku yang digunakan untuk tindak kejahatan, dan oleh petugas mobil ini diketemukan di daerah Bekasi, sedangkan pelakunya kabur ke Jawa Timur ya. Nah, ini mobil pelaku guys, menggunakan mobil sedan. Nah, ini mobil pelaku yang digunakan untuk menjebol mobil milik korban yang pada saat itu berada di halaman Bank BJB. Kebetulan Duduk ini. Tuh, baris. Ada ke depan, ada ke depan. Bisa nggak? Lah, baris, baris. Geser terus, geser. Jongkok kalau duduk. Geser. Naik tapi jongkok, diturunin nih. Diturunin. Nah, itu depannya. Ya, atau di geser terus, geser. kita lihat para awak media sedang mengambil gambar para tersangka dari berbagai kasus yang hari ini diekspos oleh pihak Polres Lebak guys. Oke. Oke guys. Mah Bojonegoro benar, Bojonegoro ya. Nah, ini nih. Bro, tolong diceritakan kronologis dari mulai masuk ke halaman parkir apa namanya Bank BJB sampai dengan penjebolan bagian pintu mobilnya guys. Yang ngambil buka pintu Pak belakang. Ngamatin saya Mak, yang ngambil dia Pak. Pakai apa? Nggak pakai apa Pak, dibuka pintu nggak dikunci Pak. Nggak dipakai. Biasanya pakai kunci T ya. Tapi kemarin nggak Pak. Apa yang diambil tuh? Laptop 1. Selain itu? Udah itu aja. Tas isi buku-buku. Itu selain di BJB pernah di mana lagi? Cuma sekali Pak. jujur. Ya jujur Pak. Tadi katanya yang lain pakai kunci teh. Enggak itu enggak Pak, itu pintu pas nggak dikunci. Tapi yang lain pakai kunci teh. Iya. Kamu aslinya mana bro? Jawa. Oh, Jawa. Sengaja dari jauh ke sini kamu? Lagi main Pak. Oh. Lagi main. Mau operasi gitu dari Bojonegoro ke sini gitu. Mencari kerjaan gitu. Kamu kenal udah lama tuh sama teman kamu itu? Udah Pak. Sini. Satu lagi orang mana tuh? Jadi Ini. kamu orang mana ya? Orang Lampung, Pak. Orang Lampung. Udah berapa kali main kayak gini? Baru ini, Pak. Baru ini yang ketahuan maksudnya? Iya, Pak, baru ini. Oh, kalau yang belum ketahuan banyak? Iya, Pak. Di mana aja pernah main? Di sini, Pak. Di sininya di mana? Baru sekali ini, Pak. Residivis sebenarnya. Iya, Pak. Kalau dari mana? Barusan keluar, Pak, dari Brebes, Pak. Hah? Dari Brebes, Pak. Polres Brebes. Iya, Pak. Kasus apa? Sama, Pak. Berapa tahun? 11 bulan, Pak. Sudah belum jalani? Iya, Pak. Oke. Ah, benar. Beri. Oke guys, nah ini para tersangka dari berbagai kasus, tapi yang lebih agak berat adalah kasus pencurian laptop di dalam mobil guys. Oke guys, itu adalah dari sebuah risiko apabila kita melawan hukum. Oleh karena itu kita harus sadar untuk tidak melawan hukum. Mudah-mudahan dari kasus ini ya bisa ada manfaatnya buat kita semua agar kita tidak melakukan tindak kejahatan yang tentunya melanggar hukum guys. Oleh karena itu mudah-mudahan bermanfaat buat kalian agar kita tidak melakukan tindak kejahatan.
Oke guys, itu aja laporan hari ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat buat kita semua agar kita tidak melawan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.